Oke, kita akan lanjutkan kembali untuk sesi ini. Oke, jadi untuk yang pembahasan yang tadi terkait soal-soal seperti ini ya, yang menyebutkan kalimat benar dan salah, jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sekarang untuk model soal tentang operasi logika. Jadi seperti ini. Nah, jadi soal-soal yang mirip dengan soal tingkat kabupaten ya, untuk kota. Oh, kalau yang nomor ini sebenarnya mudah, lebih mudah ya, karena kita sudah tahu nilai A, B, C, D, E, F, A, D, E-nya berapa, tinggal kita substitusikan saja. Oke, oke, ini lebih mudah karena tinggal kita substitusikan saja. Oke, mungkin kita bahas singkat saja ya. Oke, jadi di sini untuk yang P ya, kan berarti A, true, lalu N, not B berarti false, berarti ini tuh true and false itu false, atau kita pakai huruf aja ya, ini T, N, F, berarti ini F, nah, kemudian OR, lalu di sini C itu true, or not D berarti false, berarti ini true, lalu di N kan dengan not A itu not false berarti true, berarti TNT itu T, berarti ini F or T itu T. Oke, berarti C itu sama dengan not A itu false, or not B itu false. Berarti ini false, lalu kemudian N. Oke, di sini ada ini not C, C itu true berarti not true false, N D-nya itu true berarti ini true false, kemudian dia diorkan dengan not A berarti true, F or T itu sama dengan T, lalu F and T itu sama dengan F. Oke, berarti R sekarang R sama dengan P itu T, N, F berarti sama dengan F. Oke, berarti jawabannya P R ini ya. Oke, ini tinggal disubstitusikan saja. Seharusnya tidak ada masalah. Oke, kemudian lanjut ke model yang berikutnya. Jadi ini yang tahun 2021. Kalau yang tadi ini tahun 2020 ya ini. 20. Kalau yang satunya ini adalah tahun 2021. Oke, sekarang. Nah, sekarang di sini kita tidak tahu A, B, C, D-nya. Tapi malah kita mencari A, B, C, D-nya itu apa. Di mana satu kalimat panjang ini itu semuanya eh, total nilai hasil dari kalimat yang panjang ini itu sama dengan true. Jadi kalau kalimatnya ini itu true, maka ABCD-nya itu apa aja. Oke, sekarang kita perhatikan ya. Di sini kan kalimatnya kan panjang. Eh, kita lihat. Oke, pertama kita lihat kurungnya dulu.
di sini ada A sama B, itu pasangnya itu di sini. Lalu yang di sini itu berarti pasangnya itu ada di sini. Berarti yang di sini, yang paling luar, oke, berarti ini pasangnya sama ini ya, berarti bukan. Kalau ini pasangnya sama ini bukan, oh berarti yang ini. Oke, berarti ini ada satu kalimat panjang sama diorkan dengan kalimat yang pendek seperti ini. Jadi kita tulis ulang ya. Ini kita buat besar gini ya. Lalu begini, A, N, not B, lalu orkan dengan C, lalu di N kan dengan C or not, D, N, A, ini lalu N kan dengan not B or C or not D. Ini. Lalu diorkan dengan A, N, not C, N, D. Oke, berarti di sini ada 1, 2, 3. Di sini ada A, not C, and D. Ini. Nah, di sini ada satu kalimat panjang. Ini misalkan P, lalu diorkan dengan ini ya. Ini misalkan he. Jadi, P or he, ini tadi sama dengan true ya. Atau T aja. Nah, P or he sama dengan true. Nah, sekarang kalau P or he sama dengan true, artinya kan ada 3 kasus. Yaitu P sama dengan he sama dengan true, atau P sama dengan true, he sama dengan false, atau bisa P sama dengan false, he sama dengan true. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita tinjau ya. Untuk kita lihat yang he-nya dulu ya, karena he-nya kan lebih pendek ini kalimatnya. Seperti ini. Oke, untuk he, misalkan he-nya sama dengan true. Oke, berarti yang ini ya, yang ini, yang apa, yang kasus yang pertama dan ketiga, yang he-nya sama dengan true. Berarti kita punya A, N not C, and D sama dengan true. Nah, karena ini operatornya itu N, hasilnya true. Berarti agar hasilnya true kan harusnya semua ini, semua nilai logika ini tuh hasilnya adalah true. Agar nilainya kan true. Jadi ini true, ini true, ini true. Karena kalau salah satu antara A atau not C atau D ini false, berarti secara keseluruhan ini hasilnya adalah false. Oke, jadi harus true semua. Berarti kita dapat bahwa A-nya itu sama dengan D, itu sama dengan true, lalu C-nya sama dengan false. Oke, ya dapat ini. Oke, atau biar tidak rancu ya, kita paling huruf kecil aja ini T, ini T. Ini T, F, T. Oke, berarti ini harusnya
T, ini harusnya F. Oke, kemudian kita substitusikan. Substitusi ke P. Karena sebenarnya kalau misalkan ini ya, kalau Q-nya sama dengan true, ini kan apapun P-nya, itu hasilnya tetap memenuhi ini. Jadi kalau Q-nya itu sudah true, P-nya itu bebas. Jadi apapun P-nya itu mau true mau false, itu eh, hasilnya tetap true. Jadi kita tidak usah ini, kita tidak usah perhatikan sisanya. Berarti yang sisanya itu karena ini sudah diketahui untuk A, C, dan D, berarti tinggal B. Jadi karena Hi sama dengan true, maka B itu bebas. Jadi karena di sini yang masih belum ada itu B, berarti B itu bebas. Jadi pasangan A, B, C, D-nya berarti A-nya true, berarti B-nya bisa true, bisa false. Berarti kalau true berarti F selalu true. Kemudian kalau B-nya false berarti TF lalu F lalu T. Oke, biar kelihatan. Oh, bentar, ini TT. Berarti ada dua ya solusinya untuk yang yes dan true. Nah, sekarang kalau untuk Y sama dengan false, maka P harus true. Karena P harus true, P itu kan tadi isinya adalah kalimat ini yang satu, N2, lalu N3 ini. Oke, jadi sama seperti yang kita tadi ya. Jadi masing-masing harus nilainya true agar P-nya itu true. Oke, karena ini panjang ya, lumayan panjang, eh, kita copy aja. Oke, ini sama dengan true. Oke, berarti masing-masing ini harus true. Masing-masing ini true. Ini juga true. Oke, sekarang kita lihat A, N not B, or C sama dengan true. Oke, kemudian C or not dari DNA. So, dan true, kemudian
di sini not B or C or not D. Oke, berarti ada ini. Nah, perhatikan bahwa masing-masing kalimat itu kan punya ada variabel C-nya kan. Ini. Ada variabel C. Jadi yang pertama ada C, lalu yang kedua ada C, yang ketiga juga ada C. Lalu operator yang menghubungkannya itu sama-sama OR semua. Ini OR, ini OR. Nah, jadi kalau misalkan C-nya itu true, berarti kan apapun A, B, D-nya itu kan dia tetap bakal memenuhi ini. Jadi kalau C-nya true kan berarti kalimat yang pertama juga pasti true. Kalimat yang kedua pasti true, yang ketiga juga pasti true gitu. Itu eh, kalau C-nya true. Jadi jika C sama dengan true, maka sudah pasti ini ya, maka memenuhi P sama dengan true. Oke, jadi kalau C-nya sama dengan true, itu pasti memenuhi P-nya sama dengan true. Sekarang tinggal kita cek untuk key-nya itu harus false. Key tadi itu sama dengan ini ya, tadi mana key itu? A, N, not C, N, D. Key sama dengan false, maka A, N, not C, N, D, false. Nah, not C itu berarti not dari true, berarti false ya. Nah, karena apapun A dan D-nya, kalau misalkan di N kan dengan F, berarti kan hasilnya sudah pasti F, berarti sudah sesuai. Oke, jadi, atau di sini benar untuk sembarang A dan D. Oke, berarti, jadi, kalau C-nya sudah true, ini A, B, D-nya itu bebas. Nah, karena yang ditanyakan adalah banyaknya solusi ya, banyaknya konfigurasi. Kalau ini tadi ada dua, kalau yang ini tadi kan berarti kita hitung banyak solusinya aja ya. Berarti ada, karena A itu ada dua kemungkinan ya, bisa true sama false. B ada dua kemungkinan, bisa true sama false. D juga dua. Berarti ada 2 kali 2 kali 2, sama dengan 8 kemungkinan. Dan C-nya kan sudah satu kemungkinan aja. Tinggal ABD-nya yang bisa bebas. Jadi ada 8. Oke, sekarang kalau jika C-nya sama dengan false, maka karena false berarti tinggal kita ilangin C-nya dari tiga persamaan ini kita hilangkan C-nya. Berarti tinggal A N not B. Yang pertama jadi A N not B sama dengan true. Lalu yang kedua menjadi not dari DNA. Not dari DNA sama dengan true. Kemudian not B or not D. Not B or not D sama dengan true. Ini ya. Nah, karena A N not B sama dengan true ini berarti kita punya A sama not B itu sama-sama true. Berarti A sama dengan true, lalu B sama dengan false. Oke, ini satu kemungkinan aja. Kita dapat A sama B.
Oke, berarti kita punya di sini yang kedua itu DNA itu sama dengan false karena denotekan. Kemudian A-nya itu kita substitusikan karena kita punya A-nya true tadi ya. Berarti kita punya DN true sama dengan false. Berarti D sama dengan biar N-nya true itu false, berarti D-nya harus false. Nah, kita tinggal substitusikan tadi not B. Berarti kalau B-nya itu false, berarti ini true. Or not D, D-nya itu F, berarti ini true. Sama dengan true. Berarti ini sudah sesuai. Oke, sekarang dengan kita dapat C, A, B, C, D ini, kita tinggal cek untuk D sama dengan false. Kan harus memenuhi ini. D itu tadi sama dengan A, N. Not C, N. D. A itu tadi true. Not C, not C, not F berarti true. Lalu D, D sama dengan F. Ini sama dengan F. Nah, ini sudah sesuai. Oke, jadi karena sudah sesuai berarti kombinasi A, B, C, D ini benar. Berarti ada satu kemungkinan. Jadi A, B, C, D itu A-nya satu, A-nya true, B-nya false, C-nya false, D-nya juga false. Jadi ada satu kemungkinan. Oke, berarti total kemungkinan kita jumlahkan tadi ya. Ada 2 lalu 8 lalu 1. Jadi 2 tambah 8 tambah 1 sama dengan 11. Oke, jadi ada 11 pasang jawabannya. Atau 12 konfigurasi ya. Oke, jadi untuk menjawab soal seperti ini tuh harus cermat ya, harus teliti untuk setiap kasusnya. Jadi tidak boleh ada yang terlewat, tidak boleh ada yang eh, tidak dicek. Contoh kayak tadi ya, kalau Q sama dengan F tadi. Berarti setelah kita dapat ABCD-nya, kita harus tetap cek untuk yang kita misalkan tadi. Nah, kalau itu tidak memenuhi, berarti pasangan ini, ABCD ini tidak memenuhi kriteria. Jadi tidak dimasukkan ke dalam konfigurasi yang sesuai. Oke, jadi seperti itu. Kalau dituliskan prosesnya memang cukup panjang seperti ini ya.
Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, jadi tentang aljabar bulan dan logika seperti itu ya, bentuk soalnya dari tahun sebelumnya. Oke, kita lihat kita ke kombinatorik aja, karena tahun 2022 itu kebanyakan modul soalnya tentang kombinatorik. Oke, oke. Oke, kita lihat di sini ada yang 2022 itu di kombinatorik itu ada satu, dua, tiga, empat. Ada sekitar empat ya. Jadi kombinatorik ini tuh eh, membicarakan tentang berapa banyak cara serta peluang. Nah, di sini kebanyakan tentang peluang, tentang banyak cara ya, bukan peluang. Oke, banyak kemungkinan atau banyak peluang, banyak cara maksudnya. Oke, kita mulai dari yang nomor ini ya, 23 ini ya. Oke, oke jadi ada 5 orang, 5 orang yang merupakan diplomat seperti ini ya. Kemudian setiap diplomat itu memiliki kemampuan berbicara bahasa tertentu. Oke, jadi ada data ini ya. Kita skip dulu. Lalu ada berapa banyak pasangan diplomat yang harus menggunakan penerjemah. Oke, jadi ketika 2 orang diplomat berbicara, kalau misalkan ada bahasa yang dipahami oleh keduanya, berarti dia bisa langsung berkomunikasi. Tapi kalau tidak ada bahasa yang sama yang dipahami, maka perlu yang namanya penerjemah. Nah, contoh misalkan kita punya ini ya, misalkan ini ya, quack sama walk ini, quack sama si quack. Ini kan dia berbicara 3 bahasa si quack, yaitu Inggris, Jepang, Cina. Kalau quack itu Prancis dan Jerman aja. Nah, ini kan tidak ada bahasa yang sama yang bisa dipahami keduanya. Berarti si quack sama quack itu kalau berkomunikasi harus menggunakan penerjemah. Oke, di sini kita tulis ya biar lebih jelas. Si quack itu bisa kita pakai inisial aja ya. Berarti ini I, lalu Jerman, JM gitu. Kemudian si Quick itu Perancis, Jepang, JP, lalu China. Kemudian Cook itu Jerman saja. Berarti selanjutnya Quack itu ada Inggris, Jepang, lalu Cina. Lalu si Quack itu ada Prancis, lalu Jerman. Nah, kita cari 2 pasang, satu pasang, setiap pasang yang tidak punya kesamaan bahasa. Oke, ini kita pakai ini ya, tanda
kita pakai tanda seperti ini ya. Nah, sekarang kalau si kuak ya, kita bandingkan dengan quick, itu kan tidak ada yang sama, berarti kita hubungkan. Kemudian kuak sama kuak ada, berarti lalu kuak sama kuek ada i, sama-sama i, lalu kuak sama kuak sama-sama cm, berarti sudah cukup ya. Kemudian sama quick sama yang bawahnya, quick sama cook itu tidak ada yang sama, berarti kita hubungkan seperti ini. Quick sama quack itu sama-sama JP ya, sama Cina. Quick sama quark itu sama-sama ada P, berarti sudah cukup. Berarti sekarang yang cook dengan quack sama quark, cook sama quack itu tidak ada yang sama, berarti ini kita hubungkan. Kalau cook sama quark itu sama-sama ada CM, berarti sudah. Lalu quack dengan quark tidak ada yang sama, berarti kita hubungkan seperti ini. Nah, berarti kita lihat di sini ada berapa banyak garis yang terbentuk, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 pasang. Oke, Oke, lumayan mudah ya. Tidak perlu teori tertentu. Kemudian kita lanjut. Tidak ada pertanyaan ya untuk ini. Kita lanjut ke bentuk soal berikutnya. Nah, ini deskripsinya lumayan lebih panjang ya. Dan ada ilustrasi gambar seperti ini. Oke. Jadi ada 8 kandang A, B, C, D sampai E sampai H. Kemudian setiap kandang itu ada arah panahnya. Nah, arah panah ini itu antara X dan Y itu menandakan bahwa terdapat jalan yang bisa dilalui dari X ke Y. Oke, jadi ini tuh jalan searah. Berarti bisa dilihat dari A itu bisa ke B, tapi B tidak bisa ke A secara langsung seperti ini. Jadi jalannya searah. Oke, kemudian jika saat ini posisinya ada di A, berarti saat ini itu ada di A ya, dan ingin menuju ke H, jadi ini tuh startnya, A itu start, lalu finishnya ada di H. Ada berapa rute yang bisa dilalui? Ada berapa banyak? Di mana setiap kandang dapat dikunjungi maksimal 1 kali. Oke, jadi tidak boleh mengunjungi kandang lebih dari sekali ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Apakah bisa kita mengunjungi kandang itu lebih dari sekali? Nah, itu yang kita perhatikan dulu. Bisa tidak kita mengunjungi lebih dari sekali? Oke, berarti bentuk representasi seperti ini ya. Ini kita sebut sebagai graf. Jadi bentuk representasi ini itu merupakan suatu graf. Oke, kemudian kalau suatu kandang itu bisa dikunjungi lebih dari sekali, jadi jika kandang dikunjungi lebih dari sekali, maka maka ada yang namanya ada cycle namanya. Jadi cycle itu adalah suatu lintasan di mana dia tuh bisa kembali ke posisi semula. Contoh misalkan kalau misalkan kita gambar ya, ini tuh ada panah D ke A gini. Berarti
dari A ke B, ke E, ke D, lalu ke A. Nah, ini kan suatu lintasan yang bisa kembali ke tempat semula. Nah, karena bisa kembali ke tempat semula, makanya ini kan membentuk suatu sirkuit atau ibaratnya itu cycle. Nah, cycle itu kan sebenarnya kan kayak proses yang kembali lagi ke titik semula atau siklus gitu kan. Nah, makanya ini disebut sebagai cycle. Nah, kalau ada cycle berarti ada kandang yang bisa dikunjungi lebih dari sekali. Nah, sekarang apakah ini tuh ada kandang yang bisa dikunjungi lebih dari sekali? Nah, cara ngeceknya ini sebenarnya tidaklah sulit. Oke, jadi kita lihat dari sini. Dari A, B, C, D sampai H. Ini ada berarti ada 8 kandang ya. Nah, dari 8 kandang ini kita pilih atau kita buang kandang yang eh, jalurnya itu hanya keluar. Nah, maksudnya keluar itu maksudnya eh, kalau ada jalurnya seperti ini sama jalur yang seperti ini, berarti ini itu jalurnya keluar, kalau ini ke dalam. Gitu. Nah, jadi jalur yang arahnya itu keluar dari kandang. Kalau dalam berarti jalur yang arahnya itu ke dalam kandang. Nah, sekarang mana yang kandang yang semua jalurnya itu keluar semua. Nah, yaitu kita punya A ini ya. Nah, karena A itu kan semua ada dua jalur ya yang terhubung dengan A, tapi semuanya keluar. Nah, karena semuanya keluar untuk yang A, berarti di sini kita hapus. Jadi kita pilih apakah hanya A saja. Kalau B itu kan ada yang ke dalam. C ke dalam ada, D ke dalam, E ke dalam, F, G, H ada ke dalam semua. Berarti cuma A saja. Berarti A kita hapus. Kita hapus beserta dengan jalur yang menghubungkan. Oke. Atau gini aja biar lebih gampang kita gambar ulang ya, biar lebih jelas. Berarti di sini ada A, ada B. Bentar, ini kita lihat A, B, C, D, E, F, G, H. A, B, C, D, E, F, lalu ada G, H. Lalu A ke B, A ke D, B ke C, ini ke C ke E. Lalu ini C itu ke E, F, E, F, E, F. Lalu kalau D itu ke G, lalu E itu ke D, G, H. Oh, ke E ke D, F, G, H. D, F, G. Nah, kalau F ke H aja, kalau G ke H aja. Oke, jadi pertama Kita hapus, kita hapus A dari graf ini. Jadi kita hapus A dari graf ini beserta jalur yang menghubungkannya. Oke, berarti di sini kita tulis ya. Nah, gini. Oke, kemudian kita ulangi langkah seperti tadi. Jadi kan ini kan sudah tidak ada A ya, beserta jalurnya. Nah, sekarang kita lihat mana yang kandang di mana jalurnya itu hanya keluar semua. Nah, kita bisa lihat di sini B ya. Karena B jalurnya keluar semua, tidak ada yang ke dalam. Nah, sekarang karena cuma B aja, ya cuma B saja ya, berarti ini B-nya kita hapus beserta jalurnya. Oke, berarti di sini kita tulis B.
Oke, kemudian kita ulangi lagi langkahnya. Nah, sekarang kita punya C. Nah, berarti kita hapus juga C. Berarti di sini C. Kemudian di sini ada E ya. Yang keluar semua itu E ya. Berarti di sini E. Berarti kita hapus. Nah, sekarang yang keluar lainnya itu ada D sama F. Nah, karena ada dua, berarti kita tulis sejajar seperti ini. D sama F. Oke, kemudian ada G. Nah, baru H. Oke. Nah, karena sudah habis ya proses tadi, berarti kita bisa simpulkan kalau tidak ada yang namanya cycle. Oke, karena proses tadi itu kita lakukan sampai habis. Sampai tidak ada lagi kandang yang tersisa. Jadi, karena sudah tidak ada yang tersisa, berarti tidak dipastikan tidak ada yang namanya cycle. Oke, berarti apapun jalur yang kita tempuh, itu pasti maksimal hanya satu kali melewati kandang. Atau tidak ada kandang yang dilewati lebih dari sekali. Nah, lalu untuk representasi ini tadi, dari A sampai H sampai ke bawah ini kalau kita tulis lagi teksnya atau kandangnya, atau jalurnya ya maksudnya. Bentar kita di sini atau gini. Nah, kita kembalikan lagi tadi. Oke, jadi ini ada A ya tadi. Nah, jadi ini diubah menjadi seperti ini. Tadi A, lalu B, ini, lalu C, A, B, C, E, lalu D, F, lalu G, lalu H. Ini. Di sini A itu ke B, lalu ke D, lalu B itu ke C sama ke E, lalu C itu ke E sama ke F, E itu ke semua, E, F, G, H, D itu ke G aja ya. Lalu F itu ke H aja, lalu G ke H. Kayak gini. Jadi bisa kita ubah ke dalam bentuk seperti ini. Nah, ini itu biasa kita sebut sebagai topological sort. Jadi kita mengurutkan setiap ini, karena ini tuh graf ya, dan kandang itu, setiap kandang itu kita sebut sebagai, jadi ini itu disebut sebagai vertex. Nah, jalurnya ini itu disebut sebagai edge. Oke, jadi kita akan gunakan istilah ini ya untuk menyebutkan komponen dari graf. Oke, jadi setiap graf seperti ini itu merupakan atau memiliki suatu kedalaman.
Jadi kita urutkan dari yang kedalamannya ter apa paling atas sampai ke paling dalam. Nah, dengan proses seperti ini kita bisa menjawab pertanyaan yang ini banyak cara ini dengan cara yang lebih mudah. Oke, jadi kita copy ya di sini. Eh, bentuk topological sortnya kita copy. Oke, jadi kita hilangkan ini ya, label huruf di dalamnya. Kita ganti dengan angka. Jadi angka di dalam, angka merupakan sama dengan banyak jalur. Jadi ini tuh start dari start ke vertex tersebut. Oke, kita pakai hitam aja. Berarti dari start ke start sendiri itu ada banyak satu jalur. Nah, kemudian setelah kita mengisi angka yang paling atas, kita isi yang bawahnya. Nah, bawahnya itu kan berasal dari atas tadi. Kita lihat jalurnya. Ini kan jalurnya kan cuma satu, yaitu dari atas. Dari yang paling atas. Jadi, ini kita tinggal turunkan aja. Berarti satu. Nah, kemudian yang bawahnya ini jalurnya cuma dari yang atas ini. Tadi di sini itu A, ini B, ini C. Nah, C itu cuma dari atas ini. Berarti dari satu turun ke bawah ini. Berarti satu di sini. Nah, kemudian yang bawahnya, nah bawahnya ini kan berasal dari yang nomor 3, berasal dari yang nomor 3 sama yang nomor 2. Kan ada dua jalur. Yang keempat ini kan berasal dari 3 sama berasal dari 2. Ada satu sama ada 2 gini. Nah, maka ini kita jumlahkan. Berarti 1 tambah 1 itu sama dengan ini satu tadi satu ini juga 1 ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, sekarang yang bawahnya itu kalau yang jalur yang paling atas itu berarti 1. Kalau yang nomor 4 ini berarti 2. Berarti 1 tambah 2 sama dengan 3. Kemudian yang ini 2. Yang nomor 3 itu 1 ya. Berarti 1 tambah 2, 3 juga. Oke, sekarang yang nomor yang tadi yang kedalaman pertama 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang yang 6. Ya, ini berasal dari yang nomor 4 tadi ya. Berarti ini 2. Lalu yang nomor 5, ini ada 3. 3 tambah 2 sama dengan 5. Oke, kemudian tinggal yang terakhir ya. Nah, terakhir itu berasal dari atas ini 2. Lalu yang atasnya 5. Atasnya ini 3. Jadi 2 tambah 5 tambah 3. Berarti sama dengan 10. Oke, jadi seperti itu. Ini adalah finishnya tadi. Oke, jadi ada 10 jalur. Karena yang angka paling bawah kan 10. Jadi dari atas, dari start sampai finish, paling bawah itu 10. Oke, ada yang ingin ditanyakan?
Jadi angka dari setiap vertex ini diturunkan sesuai jalurnya. Nah, kalau misalkan ada dua jalur seperti ini tadi, contoh kayak ini tadi ya, misalkan kita punya satu, lalu ada dua, lalu di sini ada jalur yang masuk seperti ini. Berarti tinggal dijumlahkan aja. Jadi ini satu turun, duanya turun, satu sama dua turun berarti dijumlahkan. Jadi sama dengan tiga. Tuh. Dan kita lakukan mulai dari yang paling atas sampai ke paling bawah secara urut. Jadi sekali lagi, angka yang ada di dalam lingkaran atau di dalam vertex ini merupakan penjumlahan dari angka-angka yang terhubung dengan vertex tersebut yang ada di atasnya. Jadi angka-angka yang di atas dan terhubung dengan vertex itu semuanya dijumlahkan. Jadi yang terhubung di atasnya ya, bukan terhubung di bawah. Oke, jadi seperti itu untuk yang soal seperti ini. Oke, sekarang kita lanjut ke model soal berikutnya. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita punya soal seperti ini. Ada 8 jenis latihan, F sampai N ini ya. Kemudian ada aturan-aturannya seperti ini. Jadi ada 4 aturan. Oke, jadi kita lihat setiap latihan itu harus diambil tepat satu kali secara berurutan setiap hari. Jadi satu hari itu satu latihan. Jadi kalau ada 8 latihan berarti ada 8 hari. Oke, dan 8 harinya itu harus berurutan. Tidak boleh ada yang bolong. Oke, dan di sini ada 4 ya, ada empat syarat atau 4 aturan. Oke, di sini N harus diambil pertama. Di sini N-nya harus pertama, berarti sudah fix ya. Hari pertama itu N. Kemudian F itu harus diambil setelah latihan G diambil. Oke, berarti eh, hari apa latihan G dulu, baru hari-hari berikutnya bisa F. Lalu F hanya bisa diambil jika latihan H sudah diambil. Jadi sesudah H intinya ini. Oke, berarti kalau misalkan kita urutkan F itu setelah G, lalu F itu setelah H juga. Lalu C dan M harus dipisahkan oleh 2 hari berurutan. Jadi maksudnya kalau misalkan ini C, lalu ini ada hari tertentu, lalu M. Atau mungkin kebalik, M dulu, baru C. Jadi intinya dipisahkan sama 2 hari berurutan. Nah, lalu bagaimana caranya kita menyusun
ke-8 latihan ini dalam suatu urutan. Oke, karena ini syaratnya cuma 4 ya, dan ada satu syaratnya sudah sudah fix seperti ini. Berarti tinggal ada 3 syarat aja sebenarnya. Jadi ini tuh sudah fix N, lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tinggal kita isi 7 hari yang tersisa dengan 7 latihan yang ada. Oke, jadi untuk yang pertama sudah tidak ada masalah ya, tinggal yang nomor syarat 2 sampai 4, 2, 3, 4 ini. Oke, sekarang di sini F harus diambil setelah G diambil. Lalu F berarti kalau misalkan anggaplah G itu di sini ya, berarti F harus di sini. Lalu kalau H di sini, berarti F juga harus di sini gitu. Jadi nggak boleh hanya itu setelah F ini nggak boleh. Oke, jadi bisa GHF urutannya atau HGF ini. Jadi ada dua kemungkinan. Kemudian C dan M harus dipisahkan 2 hari berurutan. Jadi bisa C bla bla M atau M apa-apa lalu C gini. Nah, lalu di antara G sama H sama F itu bebas. Bisa ada latihan lain atau mungkin langsung langsung apa ya, langsung berurutan. Nah, sekarang bagaimana kita menyusunnya? Dan ini kan yang diaturkan hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 latihan aja yang diatur. Sedangkan sisanya berarti yang tidak diatur itu adalah K, K sama L. K sama L tidak diatur, berarti dia bebas. Nah, karena K dan L bebas, berarti kita tempatkan K dan L itu terakhir. Jadi kita prioritaskan penempatan dari ini. Nah, karena N sudah fix ya, berarti kita tidak usah perhatikan, tinggal GHF sama JN. Oke, sekarang di sini uh, ada 7 tempat untuk G, H, F, lalu J, lalu M. Nah, sekarang yang memperhatikan posisi itu kan adalah J sama M. J sama M kan posisinya harus seperti ini, harus terpisah dari dua, terpisah oleh 2 latihan. Nah, jadi kita prioritaskan yang J sama M dulu. Yang pertama kita tempatkan J dan M. Oke, karena kenapa kita prioritaskan J dan M dulu? Karena G, H, dan F itu yang hanya dilihat adalah urutannya aja. Sedangkan apakah G dan H itu terpisah 2 hari, 3 hari, atau tidak, itu tidak masalah. Begitu juga dengan H dan F. Itu mau jaraknya berapa hari pun juga tidak masalah. Yang penting urutannya F itu harus terakhir. Gitu. Oke, berarti sama saja dengan ini. Berarti kita tempatkan F dulu. Setelah J dan M, kita F dulu, baru G dan H. Gitu. Atau sama aja. Berarti kalau kita menerapkan J dan M, itu kan posisinya kan bisa J dulu baru M, atau M dulu baru J. Nah, berarti ini
Berarti kan posisinya ini ya, misalkan ini kita kasih nomor ya posisinya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu. Ini posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kan posisinya kan bisa 1 sama 4. Karena kan 1 sama 4 kan terpisah 2 hari. 2 sama 5. 3 sama 6. Lalu 4 sama 7. Berarti di sini ada 4. Lalu untuk siapa yang menempati yang depan dan belakang itu kan bisa ditukar tempat. Dan ada 2. Jadi untuk setiap posisi itu ada 2 cara eh, memposisikan J dan M. Atau ada 2 urutan. Karena bisa J dulu baru M atau M dulu baru J. Kalau yang 4 tadi itu kan menentukan di mana letaknya. Kalau yang 2 itu adalah berapa banyak urutannya. Oke, jadi total cara 4 dikalikan 2. 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, jadi untuk menempatkan J dan M itu ada 8 cara. Nah, sekarang untuk menempatkan G, H, dan F. Dan menempatkan G dan H dan F ini kan tidak bergantung sama J dan M. Jadi mau J dan M-nya ada di posisi mana itu GHF-nya tidak masalah. Tidak bergantung sama J dan M. Karena yang terpenting adalah urutannya. Nah, berarti sama aja dengan kita memilih atau dari 7 kan sudah ditempati J dan M. Berarti tersisa 5 tempat. Tadi kan 7 awalnya. Kemudian sudah diisi J dan M berarti tinggal 5. Nah, dari 5 tempat ini karena kita tidak memperhatikan posisi, kita hanya memperhatikan urutan dari G dan H dan F. Berarti ini kita pilih 3 tempat untuk G, H, lalu F. Berarti ada, atau gini, kita tulis di bawahnya aja. Ada sebanyak dari 5 kita pilih 3, berarti 5 kombinasi 3. Berarti sama dengan, kalau kalian belum tahu ini notasi apa, ini tuh notasi kombinasi ya. Jadi C, 5, 3 gini. Atau mungkin kalian familiar dengan C 5,3 gini. Nah, ini terserah. Nah, ini cuma notasi kombinasi, jadi ini kombinatorik. Jadi memilih 3 objek dari 5 objek yang tersedia. Nah, ini sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 5 min 3, yaitu 2 faktorial. Ini hasilnya sama dengan 10. Oke, ada 10 cara. Nah, setelah kita tahu posisi, nah ini kita ganti posisi aja ya. Sekarang kita tentukan urutan. Jadi, urutannya itu adalah pasti F terakhir. F terakhir. Jadi di antara 3 ini ya, 3 posisi kan kita tadi milih 3 posisi. Maka F pasti terakhir. Lalu
posisi ini bisa GH atau HG gini. Berarti di sini ada dua cara. Ini bisa GH atau HG. Berarti ada dua cara. Nah, berarti total cara tinggal kita kalikan 10 kali 2. Itu sama dengan 20. Oke, berarti di sini karena 5 sudah diambil 3, berarti tersisa 2. Nah, duanya ini tinggal kita tempatkan untuk K dan L. Oke, sekarang tempatkan K dan L. Nah, sekarang tersisa 2. 2 tempat. Nah, jadi karena ada 2 ya, bisa K bisa L atau L dulu baru K. Gini. Berarti ada sebanyak ada 2. Nah, sekarang ini angka-angka yang kita peroleh tadi 8, 20, dan 2 ini berarti kita kalikan. Oke, jadi total cara keseluruhan itu tinggal kita kalikan 8 kali 20 kali 2. Jadi sama dengan 40 kali 8, 320. Oke, jadi seperti itu. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Kalau ada yang belum jelas. Jadi yang pertama tadi, untuk J dan M, pertama kita pilih posisi. Nah, posisinya ada di mana? Itu ada sebanyak 4. Nah, setelah posisi itu eh, diperoleh, kita tentukan urutannya. Mau lebih dulu yang mana? Lebih dulu J atau M. Nah, itu ada dua macam. Oke, ada yang bertanya, kenapa yang saat mendapatkan GHF kita kalikan 10 dengan dua cara? Oh, ini. Jadi, 10 itu kan cara menentukan posisi. Jadi misalkan ya, dari 5 tempat ini. 1, 2, 3, 4, 5. Itu kita pilih 3 di antaranya. Misalkan yang bagian sini, sini, sama sini gitu. Nah, ini untuk menentukan di mana G dan F diletakkan. Nah, setelah posisi selesai, kita tentukan urutan. Jadi mana yang lebih dulu, mana yang terakhir gitu. Nah, karena F itu harus terakhir, berarti F sudah fix di sini gitu. Nah, lalu yang di sini itu bisa G, bisa H dulu, bisa G dulu baru H, atau H dulu baru G. Tadi ada dua cara kan. Nah, berarti totalnya untuk menempatkan GHF itu ada 10 kali 2 karena dikalikan. Karena ini tuh proses yang berurutan. Jadi setelah memilih posisi, memilih urutan. Sama kayak yang di atas tadi, memilih J dan M. Pertama kita pilih posisinya, misalkan ada di sini dan di sini gitu. Itu ada 4 cara. Setelah kita memilih posisi, kita pilih urutan. Bisa J dulu baru M atau M dulu baru J. Nah, ini ada 2. Jadi kita kalikan 4 kali 2 sama dengan 8. Oke, jadi idenya sama antara yang G dan M dan GHF. Posisi dulu baru urutan. Seperti itu.
Ya, bisa dipahami ya untuk ini. Jadi posisi itu adalah ini ya, ada di nomor berapa? Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu baru posisi ya. Jadi hanya memperhatikan posisi dulu, baru setelah posisinya sudah di booking, jadi ibarat kayak mesen tempat duduk di bioskop gitu ya. Jadi pesan 3 tempat duduk dulu. Misalkan yang mesen itu berteman gitu ya. Jadi ada 3 orang berteman, 3 orang teman, mesan 3 tempat duduk bioskop. Nah, terus misalkan kalau udah di dalam bioskop, misalkan mau tuker-tukeran kan tidak masalah, karena kan sesama teman gitu. Kecuali kalau kita mau minta tuker sama orang lain, nah itu kan bermasalah. Kalau sama teman sendiri kita bisa negosiasi tukar gitu kan. Misalkan mau yang paling pinggir atau misalkan mau yang di tengah gitu kan. Bisa. Jadi menentukan posisi dulu, baru menentukan urutan. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau yang K dan L. Nah, K dan L kan itu sama sebenarnya. Kita tentukan posisi dulu. Tetapi kan hanya ada 2 tempat dan kita perlu menempatkan 2 lagi. Berarti kan posisi kan sudah fix. Jadi tinggal ada 2 tempat, lalu kita tempatkan dua dua objek ini. Berarti kan sudah fix posisinya ada di sini. Sudah tidak di mana-mana lagi, tidak di luar ini lagi. Berarti banyak cara memilih posisi itu sama dengan satu cara. Nah, kemudian setelah kita tempatkan posisi, pilih posisi, itu kita tinggal urutkan pilih urutannya. K dulu atau L dulu gitu. Ada 2 cara. Berarti sama dengan 1 kali 2. Nah, tapi yang menentukan posisi sudah tidak eh, ditulis karena sudah jelas ya. Nah, sama juga dengan yang N tadi. Yang N kita pilih posisi dulu karena sudah ditentukan posisi pertama, jadi sudah fix hanya ada satu posisi ya. Kemudian urutannya karena N itu hanya ada satu, berarti ya urutannya cuma N itu aja, berarti cuma ada satu. Makanya ada satu cara untuk mendapatkan N. Nah, lalu di hasil akhir tadi harusnya ini itu dikali satu ya. 1 kali 8 kali 20 kali 2. Ini tuh untuk menempatkan N. Oke, tapi ini tidak kita hitung karena sudah jelas. Atau tidak kita tulis karena sudah jelas. Tuh. Oke, jadi urutannya seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, bila ada yang ingin bertanya lagi, silakan langsung ditanyakan ya. Oke, jadi ini kombinatoriknya lumayan rumit karena kita harus menganalisa mana yang kita tempatkan lebih dulu, lalu kemudian seperti apa caranya, banyak caranya. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, akan dibentuk suatu tim. Oke, timnya itu harus terdiri dari 3 jantan dan 3 betina. Oke, 3 jantan itu dipilih dari 6 jantan. Beratnya berbeda. Lalu 3 betina dipilih dari 6 betina. Yang beratnya juga berbeda. Lalu dari pengalaman sebelumnya, semakin berat maka akan semakin kuat. Oke. Kemudian,
Oke, jadi ada aturan kalau tim itu hanya boleh memiliki paling banyak satu anggota yang beratnya paling ringan dari kedua jenis kelamin itu. Nah, artinya apa? Eh, Jantan yang paling ringan itu sama jantan paling ringan dan betina paling ringan itu tidak boleh dipilih sekaligus keduanya. Jadi antara dipilih salah satu atau dipilih tidak tidak dipilih keduanya. Oke, jadi di sini kita punya 6 bebek ya untuk jantan dan masing-masing jantan dan betina. Oke, jadi untuk yang betina itu misalkan kita punya B1, B2. Jadi ini tuh misalkan kita beratnya 6 bebeknya itu misalkan B1 lalu dia kurang dari B2, B3, B4, B5, B6. Kemudian yang jantan C1, C2, C3, ada C4, C5, sama C6. Nah, sekarang kita pengen memilih 3 dari betina dan 3 dari jantan sehingga B1 dan C1 itu tidak keduanya dipilih. Nah, karena kita ingin menghindari cara itu, jadi kalau keduanya tidak boleh dipilih, berarti kan ada 3 kasus. B1 dipilih lalu J-nya J1 enggak, atau J1 dipilih B1 enggak, atau kedua-duanya B1 dan J1 itu tidak dipilih. Jadi ada 3 skenario. Nah, sekarang kita ingin mencari komplemennya saja. Andaikan kalau B1 dan J1 keduanya dipilih. Oke, jadi eh, banyak cara, kita perhatikan ya, di sini banyak cara. eh, Kalau atau gini, kalau misalkan tanpa syarat dulu, tanpa syarat ya. Jadi tidak peduli mana yang dipilih, yang penting 3 dari betina, 3 dari jantan gitu. Berarti 3 dari atau dipilih ya. Dipilih 3 dari 6 betina. Itu ada sebanyak 6 kombinasi 3. Jadi 6 faktorial bagi 3 faktorial kali 3 faktorial. Nah, ini hasilnya sama dengan 20. Kemudian sama dipilih 3 dari 6 jantan. Nah, ini juga sama ya, 6 kombinasi 3, ini sama dengan 20 juga. Langsung aja ya, karena sama. Oke, jadi total cara, hari ini kita kasih ini, total cara, tinggal kita kalikan 20 kali 20, ada 400. Ini kalau tidak pakai syarat apa-apa. Nah, sekarang kalau misalkan eh, melanggar syarat, berarti di sini kita punya eh, B1 dan C1 itu dipilih. Nah, di sini karena kita ingin memilih 3 dari 6 betina, di mana B1 sudah terpilih. Artinya, karena B1 sudah terpilih, berarti kan eh, kita tinggal memilih 2 lagi. Nah, lalu yang tersisa itu dari 6 sudah terpilih 1, berarti tinggal 5. Jadi sama saja dengan memilih 2 dari 5 betina.
Berarti 5 dipilih 2. 5 faktorial dibagi 2 faktorial kali 3 faktorial. Itu sama dengan 10. Oke, kemudian untuk yang jantan juga sama ya. Kemudian jantan juga sama. Kita copy paste saja. Oke, jadi ini jantan sudah terpilih J1. Berarti tinggal kita memilih 2 dari 5 jantan. Sama saja dengan 10. Sekarang tinggal kita total cara. Itu 10 kali 10 sama dengan 100. Jadi, banyak cara yang sesuai syarat itu sama dengan semua cara tanpa syarat apa-apa berarti 400. Lalu dikurangi dengan yang melanggar syarat. Jadi sama dengan 300. Oke, jadi itu untuk soal kombinatorik seperti ini. Kita mencari berapa banyak cara kalau syaratnya yang tidak memenuhi. Nah, kemudian untuk yang syarat yang memenuhi berarti tinggal kita kurangi antara yang semua dengan yang melanggar syarat. Oke, jadi kalau dalam himpunan kita mencari komplemennya. Oke, akan kita lanjutkan kembali untuk pembahasannya. Oke, jadi kita sudah menyelesaikan yang aritmatika, himpunan, dan kombinatorik. Oh, kombinatorik itu sebenarnya tadi kita hanya bahas yang 2022 ya. Di sini ada 2020, 2001, dan ini 2001-nya ada 2. Kita cari yang 2022 aja ya. Oke, di sini ya. Nah, oke, untuk yang ini ya. Soal ini lumayan menarik. Karena tipe-tipe soal seperti ini itu biasanya bisa kita jumpai untuk soal-soal pemrograman atau problem solving. Nah, jadi ini merupakan tipe-tipe soal yang
biasanya itu bentuknya itu problem solving. Nah, tapi di sini kita mengerjakannya dalam bentuk ujian singkat. Oke. Jadi ada 5 buah ya, 5 buah yang memiliki 3 komponen. Jadi ada komponen kalori, ada komponen harga, sama komponen stok. Nah, lalu tujuannya itu kita ingin ini ya, kita diberikan uang sekian, 25.000. Kemudian kita pengen membeli buah-buahan sehingga ini jumlah kalorinya itu maksimal. Jadi kita itu di apa ya, punya beberapa batasan, yaitu batasan yang pertama adalah tentang harga ya. Jadi kita dibatasi oleh harga totalnya itu adalah 25.000. Kemudian kita juga dibatasi oleh stoknya. Jadi misalkan kita mau beli apel 4 itu nggak bisa. Maksimal kita hanya bisa beli sebanyak 3. Oke. Nah, kalau misalkan kita mengerjakan ini menggunakan pemrograman, kita implementasikan dengan program, itu sebenarnya bisa lebih mudah. Karena kita tinggal serahkan eh, perhitungannya itu kepada komputer, jadi lebih cepat. Nah, tapi untuk mengimplementasikannya itu kita perlu yang namanya algoritma. Jadi bagaimana algoritma untuk ini? Oh, sepertinya, oh ya, sama. Oke, ada yang bertanya? Bentar, bentar. Apakah jumlah maksimal itu sama dengan jumlah terbesar? Ya, maksimal sama terbesar itu sama istilahnya ya. Jadi yang jumlahnya paling besar ya. Oke, di sini ada beberapa ide yang bisa kita gunakan. Nah, sebenarnya kan kita dibatasi sama stoknya. Kalau stoknya ini nggak ada, ini kita bisa bebas mengambil buahnya sebanyak berapapun. Eh, yang penting batasannya tidak boleh melebihi uang yang dimiliki gitu. Oke, jadi kalau misalkan uangnya masih masih ada pun, kalau misalkan stoknya sudah habis, kita tidak bisa ambil lagi. Oke, di sini kita bisa menggunakan yang namanya greedy ya. Jadi greedy. Nah, jadi greedy itu apa? Greedy itu adalah kita ambil eh, buah yang paling worth it. Jadi dipilih yang terbaik saat itu atau saat ini. Jadi kan kalau kita misalkan ambil buah apel ya satu, berarti kan kondisinya kan sudah berbeda karena stok apelnya sudah berkurang satu, jadi dua. Kalau kita ambil satu lagi, jadi stoknya jadi satu. Kalau kita ambil satu lagi, berarti stoknya jadi kosong. Nah, jadi kondisinya itu sudah berbeda. Kalau kita ambil setiap kita mengambil satu buah. Nah, jadi kita ambil yang paling terbaik saat ini. Nah, terbaik itu berarti seperti apa? Nah, di sini kan kita pengen memaksimalkan jumlah kalori. Sedangkan kita dihadapkan dengan harganya, harga buahnya. Nah, sekarang kalau misalkan kita pengen memilih yang terbaik, berarti kita ambil buah yang harganya murah dan kalorinya kan tinggi, kan seperti itu. Jadi kita biasanya kan kalau kita logikanya ya, kita kan pilih yang paling murah tapi kualitasnya paling bagus gitu lah ya. Jadi harga murah tapi kualitas terbaik atau kualitas bagus.
Nah, kita bisa menilainya dengan cara kita bagi antara jumlah kalori dengan harga. Jadi di sini itu kita definisikan ya, misalkan eh, nilai kalori per harga. Nah, jadi kalau misalkan kita punya apelnya itu kalorinya 91 ya, harganya 2.360. Oke, berarti di sini 91 kita bagi 2.360 gitu. Lalu kita dapat kualitasnya berapa. Oke, sekarang kita eh, ingin melihat mana yang lebih worth it gitu. 91 dibagi 2.360. Itu sekitar eh itu kita tulis di sini aja ya. Ini 0, atau kita oke, 38,5559 gitu. Oke, kemudian 71 dibagi 2020. 3349. Kemudian 105 1,89 55,55. Kemudian kiwi 103 dibagi 3,77 27,32. Kemudian mangga 96 dibagi 2087 33,44 449 4445 itu atau 44 ini tidak masalah. Oke, berarti kita punya ini nilai dari kalori dibagi dengan harga. Oke, berarti kalau kita ingin mendapatkan kalori yang paling banyak, berarti kita pilih nilai ini ya, kalori per harga yang paling besar dulu. Dan di kondisi ini kan berarti yang paling baik, yang terbaik itu adalah kalau kita mengambil pisang dulu, karena pisangnya terbesar. Nah, jadi kita borong dulu pisangnya. Jadi ada lima pisang yang kita ambil. Berarti di sini kita punya pisang itu sebanyak 5. 5 pisang gitu. Jadi 5 pisang. Nah, 5 pisang itu kita dapatkan kalori sebanyak 5 kali 105 sama dengan 525 kal, dan harga dan biaya gini ya, kalori 5 dikali 105 itu sama dengan 525. Kemudian biaya 5 kali 1890. 1890 9.450. Oke, berarti di sini kita punya Bu.
terus kita kurangi dengan 9450, berarti tinggal ini ya, kita tulis di sini ya. Ini aja tadi dikurangi 9450, berarti tinggal 05, lalu 9 ini 5, lalu 5, 15 gitu. Oke, sekarang setelah ini habis, kemudian kita pilih yang paling terbaik berikutnya. Berarti yang terbesar berikutnya adalah apel, karena yang paling besar yaitu 38. Nah, kita ambil 3, di 3 apel. Jadi kalorinya ada 3 kali 91, 273, lalu biaya 3 kali 2360. Jadi ada sebanyak 08107, 7080. Berarti dikurangi dengan 7080, ini 0748. Sisa 8470 uang yang kita punya. Oke, kemudian ini tinggal 0. Kemudian yang terbaik berikutnya itu yang jeruk ya, karena ini lebih besar dari yang mangga. Oke, kita ambil semuanya, kita borong. Jadi 3 jeruk. Nah, apakah ketika kita memilih 3 jeruk itu duitnya memenuhi? Oke, masih memenuhi ya. Berarti kita lihat 3 jeruk. Berarti kalori 71 kali 3, berarti 213. Kemudian biayanya 3 kali jeruk itu 2120. Berarti 6.360. Oke, berarti kita kurangi dengan 6.360. Ini 0112, 2110. Nah, sekarang setelah ini kita habiskan. Nah, pertanyaannya apakah sekarang kita punya sisa uang segini? Nah, di sini harganya sudah tidak bisa, sudah lebih dari persediaan uang yang kita punya, berarti kita sudah nggak bisa lagi untuk membeli sesuatu di sini. Oke, apakah ini kalau kita totalkan kalorinya, apakah ini sudah yang paling maksimal? Oke, mungkin tidak ya, karena kalau misalkan kita beli jeruknya 2, berarti kan ini 2 sama 2. Berarti ini 142 sama 4240. Kita masih punya sebanyak 1, 2, 4.230 lagi uang yang bisa kita belanjakan. Dan daripada menghabiskan satu itu, jadi ini kan bisa, oh bentar, ini
jeruk tadi sisa satu ya. Nah, daripada menghabiskan untuk membeli satu jeruk saja, ini kan kita bisa membeli antara jeruk, kiwi, atau mangga. Karena kan harganya di bawah 4.000 semua. Ini kan karena sisa 4.000 ya. Dan di antara jeruk, kiwi, mangga ini kan yang terbesar kalorinya kan adalah yang kiwi. Oke, jadi kita pilih yang kiwi. Nah, makanya di sini kita pilih yang terbaik. Oke, karena persediaan uang itu hanya bisa kita pakai untuk membeli satu buah lagi. Jadi kalau misalkan kita belinya jeruk, berarti kan cuma 71 nambahnya kalori. Tapi kalau kita beli yang kiwi, kita bisa nambah 103. Oke, berarti di sini ada satu kiwi. Nah, jadi kalorinya itu 103, berarti ada 103. Lalu biaya 1 kali 3770. Nah, ini kita kurangi dengan, nah ini intinya, ini kita tidak bisa lagi memberi apapun lagi. 11, 4, sisanya sekian. Oke, berarti sudah selesai, karena sudah sangat kecil ya uang yang kita miliki sekarang. Berarti tinggal kita jumlahkan ini. 525, 273, 142, 103. Berarti total kalori maksimal 525 tambah 273 tambah 142 tambah 103. Oke, di sini bisa dihitung ya. 13, 5, 14, 23, 10. Oke, jadi 1043. Oke, jadi itu untuk solusi soal ini ya.